Melanjutkan episode sebelumnya. Hutan yang diselimuti suasana aneh tiba-tiba menegang. Dan alasan mengapa suasananya menegang adalah karena 10 sosok berwajah bayangan plus yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan berjalan keluar, dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang Yingshan tua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 sosok manusia plus yang tiba-tiba muncul. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 orang plus ini. Dalam suasana aneh seperti ini, pemikiran rasional kecil yang tersisa pada orang-orang ini, setelah dibakar oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang memacu mereka. 10 sosok manusia berwajah bayangan ini tampak seperti kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidak lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut putih agak pucat, jelas seorang ahli do uang. Orang-orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti Black Corner Region, semuanya, termasuk kehidupan mereka, dapat dibuang ke samping dalam menghadapi godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah Black Corner menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang tahu bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit sejati Do Usong, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk membuntutinya. Beberapa orang yang lebih berani telah gagal menahan panggangan keserakahan di dalam hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 pria plus dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertempur di kawasan Black Corner, selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan Yingshan tua. Seseorang yang termasuk generasi tua kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan Yingshan tua, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan hanya Black Corner Region, kemungkinan seluruh benua Douki akan bergetar karena mereka. Meskipun 10 orang plus ini sangat serakah, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka anehnya bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengelilingi Yingshan tua. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta karun mungkin bagus tapi itu hanya jika seseorang memiliki kehidupan untuk mengambilnya. 10 figur manusia plus dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Yingshan tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun dalam bayang-bayang. Sinyal tangan diam-diam diperpanjang, dan 10 sosok manusia plus tiba-tiba bergegas maju. Mereka tidak mengungkapkan suara sedikit pun, tetapi senjata tajam di tangan mereka memegang kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh padat yang berubah menjadi pisau bercahaya yang menembak ke arah setiap titik fatal Yingshan tua. Siapa? Cahaya pisau jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Yingshan tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 sosok manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Yingshan tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan bahkan tanpa menoleh. 10 sosok manusia plus anehnya runtuh ketika kakinya melangkah maju. Hidup dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 orang plus yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang memancarkan suara mereka menghirup napas dingin. Sekarang mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Yingshan tua ini, cara menekan dan depresi yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Siapa? Suara ranting retak tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan.
Keserakahan gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Siapa? Gelombang angin kencang yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan mengejutkan yang ditembakkan ke segala arah dari sudut bayangan. Anak panah yang lebat melesat seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Yingshan tua, semua panah diam. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Semuanya ditembak balik dengan cara yang sama di tengah suara, siu-siu, yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan menyedihkan melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia! Aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva begitu aku membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati Bodhisattva. Pada saat itu, saya akan menjadi elit Dou Sheng. Wilayah Black Corner, ini akan menjadi milikku. Lolongan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya telah dikuasai oleh keserakahan, mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah segar mengaduk keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan kemarahan segera terdengar. Hutan pegunungan telah berubah menjadi kekacauan total. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerang Yingshan tua. Mata merah cerah mereka tampak seperti binatang buas yang telah kehilangan akal sehatnya. Yingshan tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Douki yang mengejutkan ditembakkan saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Douki ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali seseorang adalah seorang ahli di kelas Dou Huang. Seorang elit Dou Zong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat situasi kacau yang meletus di hutan pegunungan di bawah dari puncak bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena itu adalah pembantaian sepihak. Beberapa faksi yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak kebanyakan adalah beberapa pencemas yang berkeliaran. Orang-orang semacam ini tidak berbeda dengan semut di tangan Yingshan tua. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiao Yan tidak bergeser karena darah yang meresap ke udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya terkunci erat ke tubuh Yingshan tua. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yingshan tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Apakah dia tidak lelah dengan pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Yingshan tua hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa orangnya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Yingshan tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, tampaknya tidak memiliki kemurnian elit Dou Zong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar ini sebelum ekspresinya langsung berubah. Kekuatan persepsi spiritual di dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar melilit seluruh hutan pegunungan. Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar bukan lagi bentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna berbeda. Beberapa energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Dou Qi di tubuh orang-orang ini menampilkan dirinya. Dengan bantuan dari pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari lembah api iblis juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan cermat, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok lembah api iblis. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan dengan keras bertabrakan dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Ledakan!
Riak spiritual yang tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat melakukannya. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Dengusan dingin serta riak spiritual yang dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya saat mereka mendengar erangan teredam Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Yingshan Tua. Persepsi spiritual Xiao Yan terkunci erat pada Yingshan Tua. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai daerah tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah lonjakan intens kekuatan spiritual di dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dengan liar mengebor lapisan energi yang melilit tubuh Yingshan Tua. Aksi pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiao Yan tidak dapat menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hampir menyerah, dia mendengar sedikit suara, "Cici." Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba bergegas masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat yang melilit tubuh Yingshan Tua. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Yingshan Tua setelah energi tak terlihat itu rusak. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada douqi yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Yingshan Tua di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan cara yang begitu terkenal. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Yingshan Tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota kaisar hitam. Pikiran ini mengalir melalui hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini sepertinya telah dipermainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Yingshan Tua sebenarnya bisa menggunakan rohnya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat, palsu pada akhirnya palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terkena mata Xiao Yan. Namun, sudah agak terlambat sekarang. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah Black Corner. Mengingat kekuatan Yingshan Tua, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiao Yan dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua segera bertanya dengan bisikan terkejut yang lembut. Yingshan Tua di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka menjadi tercengang. Itu lama kemudian sebelum Suqian memimpin dalam pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Palsu? Mengapa orangnya begitu mirip? Ini seharusnya sesuatu yang diciptakan oleh roh Yingshan Tua. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya,
Saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai batas tertentu. Xiao Yan perlahan menjawab. Matanya dengan dingin menatap Ying Shan tua, yang tidak tampak panik meski dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan roh seseorang untuk membuat avatar. Metode unik semacam ini untuk menggunakan kekuatan spiritual adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami menyadari bahwa Yao Lao pasti jauh melampaui Ying Shan tua dalam hal penggunaan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, nama terkenal Yao Zunze, nama hormat untuk Do Uzun, tidak datang entah dari mana. Do Uzun itu adalah level yang bahkan lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Do Uzong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang top di benua itu. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Do Uzong Elite. Avatar spiritual? Sukian dan dokter peri kecil tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun mereka juga elit Do Uzong, mereka berdua mengakui bahwa mereka tidak dapat menggumpalkan semangat mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak terduga bahwa Ying Shan tua benar-benar mampu mencapai tingkat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, kemungkinan Ying Shan tua yang asli sudah lama pergi. Xiao Li merajut alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak keluar. Namun, kali ini, itu tidak terburu-buru menuju Ying Shan tua. Sebaliknya, itu berlama-lama di langit dan berulang kali memindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggumpalkan, avatar mungkin memungkinkan avatar untuk memiliki aura tubuh asli. Dan beberapa kekuatannya, masih akan ada sedikit koneksi terlepas dari seberapa jauh jarak avatar dan tubuh sebenarnya. Meskipun koneksi ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan benang dari hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana tubuh sebenarnya dari Ying Shan tua berada. Kekuatan spiritual yang kuat saling bersilangan di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang berspesialisasi dalam pelatihan Douki tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Douki adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menemukan kembali pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari hubungan spiritual Ying Shan tua. Sukian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka saat melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Itu diam-diam menyebar ke langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan pegunungan terus berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang awalnya tetap diam, tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode waktu ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan untuk mendekati tubuh Ying Shan tua. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan terpaksa mundur setelah memuntahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Ying Shan tua dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual yang samar-samar ditransmisikan dari daerah itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Sukian menegang saat dia buru-buru bertanya. Saya telah merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih di dekatnya. Kejutan melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya langsung menyapu avatar spiritual Ying Shan tua di hutan. Dia dengan tegas berkata, Dokter peri kecil dan Xian, ikuti saya.
Penatua pertama, kalian semua harus mengawasi tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Sukian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Yingshan tua satu sama lain. Karena itu, yang terbaik adalah jika kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup hanya dengan dokter peri kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memberi isyarat kepada dokter peri kecil dan Xian dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Sayap api hijau giok dengan cepat memanjang dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter peri kecil dan Xian mengikuti dari belakang. Kelompok Sukian menghela nafas lega saat tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Yingshan tua tidak melarikan diri, masih ada peluang besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekarang, kita akan melihat taktik seperti apa yang dimainkan orang tua ini. Sukian tersenyum sedikit. Tatapannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Yingshan tua, yang dikelilingi, sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Sukian berada telah meletus menjadi pertempuran besar berdarah. Sebuah col terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki disilangkan di dalam col. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang keriput seperti pohon berkedip-kedip seperti bunga di depannya. Setelah setiap perubahan 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum pria tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyum dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya mengarah ke tempat di luar dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, "Siapa itu?" Haha, Yingshan tua benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda benar-benar dapat membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan orang tua saya. Ketika suara pria tua berambut abu-abu itu terdengar, orang bisa melihat lebih dari 10 sosok perlahan muncul di luar. Salah satunya mengejutkan pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian. Qishan dan Moya juga mengikuti di belakangnya. Mo Xingtian. Mata Yingshan tua segera menyusut sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, "Apa yang pemimpin sekte mau rencanakan? Jangan bilang bahwa Anda ingin menghancurkan reputasi sekte Kaisar Hitam." Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan membuatku takut. Apa yang bisa dilakukan reputasi seseorang di Black Corner Region? Orang-orang dari Black Corner Region tidak membeli ini. Mo Xingtian tersenyum dan tertawa. Bagaimana Anda menemukan saya? Ekspresi Yingshan tua sedikit tenggelam. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. Kamu telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ini hanyalah jejak Douki kecil. Mo Xingtian tertawa terbahak-bahak. Setan tua Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda tidak cocok untuk leluhur ini. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada saya. Kamu akan membiarkan aku yang lama pergi jika aku menyerahkannya padamu? Yingshan tua menjawab dengan senyum dingin. Mo Xingtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak mungkin. Namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di sekte Kaisar Hitam saya. Sudut mulut Yingshan tua sedikit bergerak-gerak saat mendengar ini. Kebiadaban segera muncul di matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Mo Xingtian, bahkan kondisi saya yang tua ini tidak berada di puncaknya. Anda benar-benar berpikir hanya jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan saya.
Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yingshan tua setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, anggota sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Xingtian, mundur beberapa langkah tergesa-gesa. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Xingtian. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura agung yang tidak kalah dengan Yingshan tua melonjak keluar seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang pegunungan sampai mulai bergetar. Banyak garis retak setebal lengan seseorang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang yang ditarik di dalam. Saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Haha, tidak terduga bahwa pertunjukan sebenarnya ada di sini. Aku hampir melewatkannya.